Halo teman-teman semua, I'm Kudo is here. Welcome back teman-teman di pembahasan Ultraman Trigger ya teman-teman. Dan di episode kali ini kita akan membahas episode terbaru yaitu episode ke-22. Melanjutkan pembahasan kita 1 jam yang lalu ya kalau gue uploadnya ya teman-teman ya. Nah langsung saja teman-teman ya, melanjutkan episode sebelumnya di mana Ignis itu menculik Yuna di akhir episode ke-21. Sebenarnya plot dari episode kali itu cukup simpel ya teman-teman ya. Kalau dijelaskan cukup simpel sekali. Cuman ya udah kita bahas saja teman-teman. Dimana ternyata Ignis ini meninggalkan sebuah alat yang berisi pesan hologram yang mengatakan bahwa dia menantang anggota God Select untuk menghentikannya teman-teman. Dan berisi sedikit tentang masa lalu Ignis sebagai Leisurian Saijin. Nanti bakalan kita bahas ini tentang pesan dan juga tantangan si Ignis ini teman-teman. Dan Ignis pun menunggu di reruntuhan Eternity Core. Seluruh sistem God Select pun mati sebagai tantangan dari Ignis ini. Kemudian Carmilla dan Dargon pun dijebak dan juga diikat oleh Ignis. Kok Ignis sih? Oleh Hyudram teman-teman. Untuk dijadikan slave atau budak saat Hyudram nanti sudah mengklaim dan mendapatkan Eternity Core seperti itu. Akito dan Kengo pun OTW ke reruntuhan tersebut untuk menyelamatkan Yuna. Ignis pun menyuruh Yuna untuk membuka gerbang Eternity Core. Dan Akito serta Kengo dihalangi dengan sebuah alat yang bertuliskan jangan ditekan. Tapi Kengo yang sangat penasaran pun akhirnya neken karena dia tidak bisa menahan rasa penasaran tersebut. Dan muncullah sosok raksasa yang bernama Mecha Musashi teman-teman. Kengo pun berubah menjadi Trigger untuk melawan Mecha Musashi dan Akito mengejar Yuna, di mana Ignis dan Yuna sudah berada di depan Eternity Core. Namun Yuna ditangkap oleh Hyudram yang menyelinap dan juga ingin mendapatkan Eternity Core untuk dirinya sendiri. Ketika Yuna ingin dibunuh oleh Hyudram, Akito datang dan bilang, seenggaknya kalau lu mau nyulik Yuna ya dijagain ya si Ignis ya, ke Ignis seperti itu. Dan Ignis pun berubah menjadi Dark Trigger dan juga bertarung melawan Hyudram. Yang bikin kaget di sini adalah Yuna ini meluk Akito ya teman-teman. Bahkan Akito pun sampai kaget karena dipeluk Yuna. Padahal Kengo pun gak kaget pas dipeluk Yuna untuk pertama kali gitu ya teman-teman. Di sisi lain Glitter Eternity yang kembali di nerf pun mau kalah dan juga akhirnya diselamatkan sama Nars DC Ex Machina teman-teman ya. Dan berhasil dikalahkan dengan Nars Cannon dan tangan dari Mecha Musashi itu dipotong sehingga bisa kena serangan dari Nars Cannonnya Nars DC teman-teman. Dan Trigger Dark yang mulai kewalahan melawan Hyudram pun diberikan pedang Mecha Musashi oleh Trigger yang langsung menghilang karena kekuatannya sudah habis. Dan terjadilah pertarungan yang sangat epik antara Hyudram dengan Trigger Dark yang adu pedang nih keduanya ya. Kayak anime gitu pertarungannya, mantap sekali ya. Sampai Trigger Dark berhasil melukai Hyudram dengan fatal di bagian dada kiri. Dan Hyudram pun mengamuk karena semangat dari Kengo, Akito, Yuna yang membuat Ignis itu semangat. Diseranglah itu 3 manusia dan Ignis pun melindungi mereka dari serangan Hyudram. Keluarlah cahaya dari Kengo yang langsung ditransfer oleh Yuna ke dalam tubuh Trigger Dark yang menjadi Hyper Key dari Glitter Eternity. Dipakailah Hyper Key tersebut dan Trigger Dark menggunakan kekuatan dari Eternity Core. Beradulah clash nih teman-teman antara Dark Zepherion Cosine dengan Hyudras milik Hyudram yang dimenangkan oleh Trigger Dark tentu saja. Ignis pun setelah mengalahkan Hyudram berjalan menuju Eternity Core, namun Ignis mengurungkan niatnya untuk mengambil Eternity Core buat bangkitin planet Leisuria itu ya teman-teman ya. Dan Ignis juga belum mau buat join ke God Select serta bertarung bersama Trigger secara langsung. Dibalikinlah Hyper Key dari Glitter Eternity ke Kengo. Gue dapet vibes si Ignis ini bakal jadi kayak show, seperti yang gue bilang di episode sebelumnya ya teman-teman ya. Nah karena mungkin ya di movie-nya dia akan join seperti show ya teman-teman. Di movie-nya nanti Ultraman Trigger bakal join ke God Select. Siapa yang tahu ya teman-teman, atau tidak gitu kan ya, kita tunggu aja karena kata Ignis masih terlalu cepat untuk join ke God Select, yang mana menandakan bahwa suatu saat nanti dia akan join ke God Select seperti itu. Dan yang terakhir adalah Hyudram yang dibunuh oleh Carmilla dan juga dihisap jiwanya ke dalam Carmilla untuk digunakan kekuatan kegelapannya. Jadi sisa 2 doang nih Dark Giants di series ini dan juga tamatlah plotnya teman-teman. Langsung saja kita akan masuk ke pembahasan yang pertama teman-teman ya. Gue mau bahas tentang rencana si Ignis ya teman-teman ya. Jadi si Ignis ini tuh menurut gue bener-bener gambling atau taruhan sama God Select ya teman-teman ya. Kenapa? Bukan karena dia pengen ada tantangan untuk dihentikan ya teman-teman ya. Tapi karena apa ya? Dia itu emang membutuhkan, sebenarnya dalam tanda kutip membutuhkan bantuan dari God Select. Ini penjelasan dari gue ya teman-teman. Menurut gue seperti ini. Dia itu memang pengen menggunakan kekuatan Eternity Core untuk memancing si Hyudram ini keluar dan melawan Hyudram sebagai balas dendamnya, karena memang itu cita-cita terbesar si Ignis seperti itu. Nah maka dari itu dia sok bikin tantangan supaya God Select itu bergerak ya teman-teman ya, karena dia tahu kalau dia cuma memancing Hyudram secara biasa ya God Select itu ya nggak bakalan gerak atau biasa aja gitu kan mungkin ya. Jadi nggak bakalan gerak buat menolong si Ignis gitu. Jadi gimana caranya supaya God Select ini nge-backup si Ignis? Maka dari itu dia
narik Yuna dan juga bikin rencana seolah itu adalah tantangan, sehingga God Select terutama Kengo dan juga Akito yang memang dekat sama Yuna ini mencari keberadaan dia dan menolong Ignis buat mengalahkan Hyudram karena dia tahu Hyudram akan muncul. Cuma memang keluar dari prediksinya si Ignis aja nih bahwa Hyudram ini muncul atau datang lebih cepat sebelum si Ignis ini mengambil kekuatan dari Eternity Core. Maka dari itu dia kelihatan kaget banget saat si Yuna ini ditangkap sama Hyudram seperti itu. Dan dia juga tahu kalau memang nanti Eternity Core jatuh ke tangannya Hyudram, ya bakalan berabe itu urusannya gitu kan teman-teman. Beruntung Akito tepat waktu datangnya waktu si Yuna pengen dibunuh gitu kan, dan Torriger juga sebelum meninggoy bisa ngasih pedang dari Mecha Musashi ke Torriger Dark itu teman-teman. Kenapa gue mikir gini? Karena yang pertama Yuna itu bilang bahwa game atau tantangan si Ignis itu janggal atau nggak masuk akal gitu, karena pasti ada niat lain dari si Ignis untuk menculik si Yuna ini, bukan cuma supaya tantangan aja, supaya si Ignis itu dihentikan gitu. Dia juga peduli sama Yuna yang kedua gitu ya. Dia nanya, emang beneran kamu mau melakukan ini, katanya si Ignis gitu kan. Bukannya apakah lu tidak takut gitu saat ingin membuka gerbang dari Eternity Core seperti itu. Yang mana menunjukkan bahwa kalau emang Yuna nggak mau dan nggak berani untuk membuka gerbang ke Eternity Core, ya Ignis nggak bakalan maksa Yuna juga, menurut gue seperti itu gitu kan. Kemudian lagi saat ekspresi dia saat ditanya sama Yuna tentang tentang Eternity Core atau tentang niatnya tersebut, memang mukanya itu menolak dan kelihatan menyembunyikan sesuatu teman-teman. Kalau kalian bilang gue cuma nyocok-nyocokin, ya ini adalah series. Ini adalah sebuah mahakarya. Memang ini sudah ada skripnya dan sudah di-shoot. Gimmick muka pun sudah diatur sedemikian rupa supaya menyesuaikan sama atmosfer yang ada di episode tersebut gitu ya teman-teman ya. Itu jadi semua sudah disetting dan ya gimmick muka pun menurut gue juga sudah disetting sehingga membawa gue ke opini ini tersebut gitu teman-teman. Itu aja dari gue tentang rencana si Ignis. Coba kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah ya teman-teman ya. Kemudian lagi tentang Hyudram. Di balik pengkhianatan dia kepada para teman-temannya, Hyudram ini memiliki paralel yang unik menurut gue dari awal sampai akhir gitu. Paralel yang gue maksud di sini adalah Hyudram ini adalah Dark Giants pertama yang segelnya lepas terlebih dahulu 1 abad lebih dulu ya, 100 tahun lebih dulu gitu teman-teman, dibandingkan Carmilla dan juga Dargon. Dan dia jugalah yang mati pertama di antara ketiga teman-temannya ini gitu. Menurut gue paralel ini unik dan juga keren ya teman-teman untuk arc-nya si Hyudram ini, karena memang dia itu kan nggak bisa dikontrol ya, dan secara dia langsung menghancurkan planetnya Lyshurian Seijin ketika segelnya terlepas gitu kan, untuk merayakan kebangkitannya si Hyudram ini gitu. Jadi ya hidupnya juga diakhiri sama seorang Lyshurian Seijin ya teman-teman ya, sebelum akhirnya kekuatannya diserap sama Carmilla. Jadi dia menghancurkan planet Lyshurian Seijin dan Lyshurian Seijin lah yang membalaskan dendam ke Hyudram tersebut ya teman-teman, sebelum kekuatannya diserap sama Carmilla. Kemudian lagi teman-teman, percakapan antara Kengo dan juga Akito di pesawat. Apa yang bakal dilakuin kalau hal yang terjadi sama Ignis itu terjadi kepada mereka gitu. Dan Kengo pun bilang bahwa Ignis itu pun pasti bergejolak hatinya karena dia kehilangan semua yang dia punya, satu planetnya gitu kan. Dan dia akan melakukan apapun termasuk mengorbankan sesuatu untuk bisa mengembalikan sesuatu yang berharga yang telah hilang tersebut gitu teman-teman. That's why Kengo ini orangnya tuh simpati banget ya sama Ignis, karena dia bisa merasakan apa yang Ignis rasakan gitu teman-teman. Kengo pun sampai akhirnya bener kan tetap percaya dia sama si Ignis ini, dan juga layaknya layaknya Yuna yang juga tetap percaya sama Ignis gitu, have faith gitu ya, menurut subtitle lah seperti itu. Ignis pun juga selalu menepati janjinya gitu, sampai akhirnya Akito pun percaya kepada hatinya Ignis bahwa Ignis itu bukanlah seseorang yang jahat. Karena saat Ignis pengen mengambil Eternity Core, kata ya Akito, aku percaya kepada hatinya gitu, yang mana menandakan bahwa ya Akito ini yang sangat-sangat jarang dan bahkan tidak bisa segampang itu percaya sama orang, separanoid itu bisa percaya kepada seorang Ignis seperti itu. Nah, terus lagi kan ya percakapan Kengo dan juga Akito itu pun harusnya kedengeran sampai base mereka kan, menurut episode ini gitu. Berarti harusnya semua percakapan mereka terkait Torriger itu kedengeran dong gitu kan. Harusnya Kengo pas berubah menjadi Torriger itu pun juga kedengeran sama base mereka yang mendengarkan melalui alat komunikasi yang ada di kuping mereka gitu kan teman-teman ya. Jadi apakah sebelum berubah atau ngomongin tentang Torriger, Kengo ini mengubah frekuensi radionya dulu supaya gak kedengeran gitu kan? Gimana coba menurut kalian? Menurut gue ini unik aja sih, kepikiran ini terlintas di pikiran gue gitu. Oke, selanjutnya lagi adalah Eternity Core ya teman-teman ya. Di sini kan kebuka pintu atau gerbangnya gitu ya teman-teman. Yang mengganjal di pikiran gue di sini adalah ini kan Eternity Core ya teman-teman. Salah satu kekuatan terbesar di alam semesta yang bahkan bisa meriset sebuah universe gitu kan ya teman-teman ya. Kok gampang banget dibukanya atau aksesnya gitu kan, cuma tinggal pakai cincin gitu doang dan kebuka lah aksesnya gitu kan.
ya nggak ada struggle-nya aja untuk membuka dan masuk ke dalam ruangan Eternity Core tersebut gitu ya. Meskipun Yuna atau Yuzare ini sudah sepenuhnya bangkit sebagai Yuzare gitu ya teman-teman, tapi kurang serak aja di gua gitu ya teman-teman. Kurang dramatis aja menurut gua gitu. Atau memang dramatisnya itu disimpan untuk klimaksnya nanti di akhir seperti itu teman-teman. Kemudian emang udah jadi ikonik buat Hyudram dan juga Ignis ya, transformasi real time-nya mereka ini menjadi raksasa ya teman-teman. Dan juga reference ke Ultraman The Next yang lebih yahut lagi gitu sebelumnya, karena memang mereka berubah dan muter-muter berada di dalam ruangan atau di bawah sesuatu gitu. Sayang banget Hyudram ini nggak ada human form-nya, atau memang jika ada ya belum dikasih lihat. Tapi kan Hyudram sudah meninggoy. Or did he? Apakah dia mati atau tidak? Kita belum tahu sepenuhnya nih teman-teman ya. Karena masih kegelapan itu masih ada di dalam Carmilla ya teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya lagi ada paralel juga nih teman-teman ya, dimana Ex Machina selalu terjadi di series Ultraman ya teman-teman ya. Yuna yang mau dibunuh sama Hyudram itu ditolong sama Akito, dan juga Torigger yang mau dibunuh sama Mecha Musashi ditolong sama Nurse DC seperti itu. Dan uniknya Torigger dan juga Yuna sama-sama pengen dibunuh oleh si antagonis dengan menggunakan pedang ya teman-teman. Kesamaannya di situ, yang mana Hyudram ini menggunakan saber di tangannya, dan juga Ultraman Torigger ini ingin dibunuh dengan Mecha Musashi menggunakan katananya gitu. Jadi mantap ya, kedua tokoh utama ini yang sama-sama nyawanya terancam juga sama-sama hampir dibunuh dengan menggunakan pedang. Mantap sekali, suka ya. Kemudian lagi pertarungan Hyudram versus Torigger Dark yang sangat-sangat epic atau mantap ya teman-teman. Ya, di sini memang benar-benar dikemas secara baik, memang benar-benar episode yang sangat-sangat membagongkan dan sangat-sangat seru untuk ditonton. Tentang fightingnya juga tidak membosankan ya teman-teman ya. Jadi menurut gua untuk pertarungan Hyudram versus Torigger Dark ini benar-benar dikemas secara rapi, juga pertarungannya kayak anime ya teman-teman ya, keren banget gitu. Jadi untuk koreografi dari fight di episode kali ini tidak membosankan dan tidak ada bertele-tele, full action, dan juga menurut gue patut diacungi jempol ya teman-teman ya, karena mantap sekali pertarungannya seperti itu. Dan selanjutnya lagi kemunculan Glitter Torigger Dark ya teman-teman. Buat namanya keren juga, Glitter Torigger Dark, udah glitter dark lagi gitu kan. Yang mana ini terjadi di saat Ignis itu atau Torigger Dark menggunakan Hyper Key dari Glitter Eternity ya teman-teman. Yang mana merupakan juga kekuatan dari Eternity Core. Badan dari Torigger Dark ini semuanya bercahaya berwarna emas, menandakan dia memakai kekuatan dari Eternity Core. Bahkan Hyudram pun juga notice kekuatan yang dipakai sama Torigger Dark merupakan kekuatan dari Eternity Core seperti itu. Yang mana sebenarnya ini juga merupakan atau hal yang akan terjadi ketika Torigger Dark ini mendapatkan kekuatan Eternity Core di masa lalu. Kurang lebih akan menjadi seperti itu ya. Jadi badannya dari Torigger Dark ini akan menyala berwarna emas seperti itu, dan bukan mendapatkan form baru. Menurut gue Suburaya berusaha menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi kalau Torigger Dark dulu mendapatkan Eternity Core, cahaya dari Eternity Core, dan tidak tobat karena adanya Kengo seperti itu. Menurut gua Suburaya berusaha memasukkan referensi ini atau sebuah Easter eggs atau apapun itu yang mana menunjukkan bahwa ini loh yang terjadi kalau Torigger Dark dulu itu nggak tobat dan juga dia berhasil mendapatkan Eternity Core. Kekuatannya sangat-sangat yahut seperti itu. Jadi memang kekuatan kegelapan ditambah dengan kekuatan Eternity Core. Ya bisa kita lihat bagaimana kenapa para Dark Giants itu memang sangat-sangat berusaha mendapatkan Eternity Core, karena kekuatannya benar-benar OP seperti itu ya teman-teman. Kemudian lagi untuk episode kali ini adalah benar-benar episode yang fokus sama Ignis sebagai redemption arc-nya ya teman-teman, sebagai redemption arc dan juga final showdown antara Ignis atau Torigger Dark melawan Hyudram yang juga sudah menghancurkan planet dari Leisurian Seijin ya teman-teman. Di sini yang gue salut kepada Ignis adalah meskipun Hyudram ini sudah mengantarkan petaka mimpi buruk yang sangat-sangat banyak kepada Ignis, tapi di sini Hyudram itu kebalik dulu. Tapi di sini Ignis itu berterima kasih kepada Hyudram di akhir, ketika saat Hyudram ini sudah ingin dibunuh oleh Dark Zephyrion Kosennya si Torigger Dark. Karena si Ignis ini berterima kasih kepada Hyudram karena berkat adanya Hyudram dia berhasil mendapatkan petualangan atau sesuatu yang lebih berharga lagi. Yang mana gua suspek adalah yaitu dia mempunyai petualangan baru bersama God Select, terus juga dia berhasil atau dia bisa menjadi seorang Ultraman meskipun itu Dark Giants ya teman-teman, menjadi seorang Torigger Dark gitu. Dia berhasil merasakan kekuatan Eternity Core dan juga dia berhasil mendapatkan banyak pengalaman berharga, yaitu kekuatan bonding, kekuatan Kizuna yang mana disemangatin sama Kengo, Akito dan juga Yuna, dan dia pun menjadi sosok yang lebih baik lagi seperti itu menurut gue ya teman-teman. Kenapa dia berterima kasih kepada si Hyudram teman-teman, yang mana juga dilanjutkan lagi arc-nya dia tidak jadi ngambil Eternity Core itu teman-teman. Kenapa ya? Karena
buat dia mungkin Ignis ini sudah menerima takdirnya ya teman-teman, atau memang dia sudah puas karena sudah berhasil membunuh Hyudram. Maka dari itu sebelumnya dia itu emang pengen ngebangkitin Lesyurian Saijinnya dulu sebelum ngebunuh Hyudram gitu. Tapi karena Hyudram sudah dibunuh ya mungkin Ignis sudah bisa menjadi lebih menerima takdirnya dan kayak oke lah, semuanya sudah di belakang, semuanya sudah mati, ngapain dibangkitin lagi gitu kan, karena ya dia sudah mendapatkan yang lebih banyak lagi gitu, pelajaran yang sudah didapatkannya gitu, jadi sudah lebih bisa menerima takdir lagi sih Ignis, itu menurut gua ya teman-teman ya. Dan yang terakhir adalah kematian Hyudram ya teman-teman, yang mana memang sudah di foreshadow dari beberapa episode lalu, di mana si Hyudram ini akan menjadi sangat berkhianat juga melawan Carmilla ya teman-teman. Dan gue jadi ingat perkataan Joker ya teman-teman ya, dimana orang itu bisa dilihat sifat asli orang itu bisa dilihat di saat-saat terakhir hidupnya, yang mana Hyudram itu memang sangat-sangat pengecut ya teman-teman. Ketika di depan Carmilla dan sudah ingin dibunuh, Hyudram itu kan enggak, ini nggak bisa berakhir di sini, yang mana dia sangat-sangat ketakutan karena Carmilla itu sudah sangat-sangat dendam sama si Hyudram, seperti itu teman-teman. Dan maka dari itu kegelapan dari Hyudram ini dihisap ke dalam Carmilla seperti itu. Jadi tapi kita belum bisa benar-benar melihat apakah Hyudram ini sudah mati atau belum, karena jasadnya kita belum ketemu gitu loh teman-teman ya. Jadi sebenarnya masih ambigu menurut gue ya teman-teman ya. Dan di sosok terakhir itu ada Megalothor dan juga Gatanothor versi ini ya teman-teman. Gatanothor versi Thoriger, yang mana matanya pun dua-duanya biru, yang mana mirip sama matanya Hyudram ya teman-teman ya. Jadi gue bahwa si Carmilla ini akan menggunakan kekuatan kegelapan Hyudram untuk membangkitkan kedua monster tersebut. Itu teori aja dari gue ya, tapi ya kalau salah ya apa-apa gitu kan. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu gue membahas Ultraman Thoriger episode ke-22. Semoga kalian terhibur sama pembahasan gue, semoga kalian bisa mendapatkan hal-hal atau detail-detail baru, seenggaknya satu aja bisa gue kasih ke kalian ya teman-teman. Dan gue minta maaf karena ya gue nggak perlu jelasin lagi, gue lagi hektik banget dan sekarang saatnya mengejar ketertinggalan gue di YouTube. Oke, jadi sampai di sini dulu gue membahas Ultraman Thoriger episode ke-22. Sekian dari gue, Arga Kudo. See you in my next video. Stay cool, keep calm, love, and stereo. Wow.